Mulia orang yang hafal Quran, yang bersambung dengan Quran itu mulia. Makanya orang dulu, orang yang hafal Quran ku favorit. Santriku dulu makhluk favorit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladi adnan حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى آخر الزمان. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Fadilatul masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan. Wabil khusus Ibu Nyai Hafsah, mudah-mudahan berlimpah kesehatan, kebarokahan. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Madarijul Ulum, Mamang Kule Kiai Ahyad, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebarokahan, kesehatan, istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para hufad semuanya. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini dengan curahan rahmat limpahan nikmat Allah, kita berkumpul dalam acara yang sangat istimewa ini. Kita menyaksikan sekaligus mendoakan santri-santri di wisuda Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang barokah di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apapun itu jika disandarkan dengan yang mulia, maka itu akan menjadi mulia. Kulit wedhus niku lamun didadekaken jilide Quran diambungi, didokon ning tempat sing dhuwur, kelipun sebab kulit Quran bergabung dengan kulit kambing bergabung dengan Quran. Tapi giliran kulit wedhus niku digabung karo bedug cilaka. Subuh ditaboki, dohor digebuki. Artinya apapun yang disandarkan dengan yang mulia itu akan menjadi mulia. Quran itu disandarkan kepada Allah, kalamullah. Dan Allah itu maha mulia. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Ilmunya termasuk afdolul ulum. Ilmu Qur'annya termasuk ilmu yang paling mulia. Karena bersandar kepada Quran, Quran bersandar kepada Allah. Orang yang membacanya termasuk orang yang paling mulia. Kenapa? Karena bersandar dengan Quran dan Quran bersandar kepada Allah. Orang yang menghafal Al-Qur'annya termasuk orang yang mulia. Maka apapun yang dikaitkan dengan kemuliaan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Orang-orang yang membaca Quran ibadahnya menjadi afdolul ibadah, ibadah yang paling tinggi. Nabi itu kalau ngutus pasukan perang yang menjadi pemimpin pasukan yang paling banyak hafal Quran. Nabi ditanya, ya Rasulullah, sinten sing dadi imam sholat niku sing sorbane paling gede tah? Bukan. Sing hajine wis 7 balen? Bukan. Ya ummukum akraukum, kata Nabi, yang jadi imam itu yang paling banyak bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, dalam tanda kutip dengan berbagai tafsiran para ulama. Artinya orang yang membaca Qur'an menjadi yang paling mulia. Bapak, Ibu, wali santri yang menyaksikan pada pagi hari ini termasuk orang yang mulia karena punya anak hafal Quran. Amin ya rabbal.
Sebab zaman seniki niki boro-boro wong niku ayun ngapal Quran, sing ngaji Quran be bocah ku gati. Bengen niku ning kampung-kampung sedanten wong bisa ngaji, lulus madrasah Quran hatam, lulus madrasah kawang yasin, lulus madrasah hafal waqiah. Seniki Masya Allah SMA ngaji ini masih Iqra durung beres-beres. Biasanya karena banyak orang tidak bisa baca Quran sing dadi korban niku masjid jereng musola kentekan imam. Seniki niki kata masjid musola kentekan imam, du imam siji doang lar weteng bingung kabeh semasjid. Dorong-dorongan telepon karena lah kesing bisa maca Quran. Walhamdulillah Bapak Ibu putra putrinya berada di pesantren Al-Quran. Maka ini satu kemuliaan, kebanggaan. Komo maning jere Nabi wau disampaikan, sapu wong sing anake apal Quran albasallahu walidayhi taj yaumal qiyamah, sing dimulyakaken sareng Allah nanti hari kiamat itu siapa? Bapak ibunya yang apal Quran, anaknya yang apal Quran, yang dimuliakan bapak ibunya. Yagbituhum ahlul mahsyar, sedanten wong ning mahsyar iri ngedeleng bapak ibu sing anake apal Quran. Begitu mulianya yang di mahsyar kabeh iri. Makan kan jere Nabi, kita ini kalau mau iri sama dua orang, lebihnya gak perlu iri. Kula kan zaman seniki uripe irian. Kamu sing ngarani ibu-ibu tangga sebelah tuku kulkas, ibu tuku obat larendas. Sing tuku mobil tetangga, ibu sing setruk. Lah kamu ustadz je irian, wah lebih berat maning. Nggih. Masya Allah. Tapi ada iri dalam makna positif yang diperbolehkan oleh agama. Siapa? Iri kepada orang yang membaca Quran, hamilul Quran, yang mengajinya, membacanya, mengamalkan siang dan malam. Maka kita diperintahkan iri kepada orang yang seperti itu. Nana wong soge pelit urusah iri. Tapi nana wong ngaji, sering maca Quran, ngerti Quran, ngamalaken Quran, hamilul Quran, maka kita diperintahkan iri kepada orang tersebut. Kenapa? Sebab mereka orang yang istimewa di dunia dan di akhirat. Bu, ibu dua anak bisa ngaji apa malih hafal Quran kados mekaten bapakne mati, ibune mati pendem jero lemah. Ditek-etek di kuburan, anak kita makan Quran kirim ning bapakne, anak hatamkan Quran kirim ke ibunya, bapak ibu yang di kuburan nangis saking berage. Apa jare ibune? Ya Allah, kita mati ninggalakan tanah, anak bacokan rebutan tanah. Kita mati ninggalakan rumah, anak gulet di pengadilan rebutan rumah. Kita mati ninggalakan anak sing apal Quran bisa ngaji, nangis bapak ibunya di akhirat. Bahkan dalam hadis Tirmidzi dikatakan orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, membaca Al-Quran, besok diperkenankan oleh Allah di akhirat memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Makanya ibu sing anaknya hafal Quran, bapak sing anaknya hafal Quran manjing surga. Amin. Cuman kadang-kadang kan kita ini ngeremehkan Quran. Dia anak Masya Allah kuliahku jaluk biaya pipi dibayar. Arab wisuda butuh uang 50 juta dikeluarkan, Arab ujian butuh uang sekian, tanah didol. Kadang-kadang dia anak mengaji ning ustadz sekolah ning madrasah, dipikiri pisan. Niku mau wong Cilegon Pak, tapi rai ini naning kene wong. Iya kan Bu? Ibu dia anak sekolah kuliah butuh biaya berapa dibayar. Ibu punya anak sekolah ngato ngaji Quran, ngapal Quran. Bu kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz kon bantu bayar listrik. Pira nong 5.000 balik. Bu jadi Pak Ustadz kon bantu bayar listrik. Berapa nong 5.000. Jadi ibunya apa orakan Ustadz Jiroko ya. Lamun ngajar sing ikhlas. Sing ngarani kiai, sing ngarani ustadz, sing barang bengen gak ikhlas. Cuman kira-kira ikhlas kan udah bisa kena bayar listrik. Ustadznya datang ke PLN Mangahya tekenin PLN, ada apa Ustadz bayar listrik, mana duitnya? Ikhlas. Diomongin mah hahe peliti mau hilang-hilang. Mulia orang yang hafal Quran, yang bersambung dengan Quran itu mulia.
Makanya orang dulu, orang yang hafal Quran ku favorit. Santriku dulu makhluk favorit, Pak. Orang pragat sing pondok wake sing manjeri. Saiki alhamdulillah santri sambil lelumutan orang duwe rapi. Orang dulu yang jadi patokan Quran, los teman mantu kita orang bisa dagang, los teman mantu kita orang bisa megawe, orang duwe usaha tapi apal Quran tukang ngaji, menawa ning akhirat menen syafaat ning kita. Bengen. Coba saya tanya sama ibu-ibu, ibu punya anak perempuan, ada 2 orang datang ngelamar, yang satu orangnya tinggi putih, hidung mancung, gagah ganteng, duit miliaran, tapi orang sunat. Satu lagi yang datang ngelamar, uangnya cilik ireng keriting, dasi botak, wetenge gede melakuni ngegang, matanya jereng sebelah, sarungnya ngeluntung sing ngesor, pecinya kayak kestil mateng, tapi apal Quran. Ibu pilih mana? Jawab. Sing siji dhuwur putih, hidung mancung, gagah ganteng, duit miliaran tapi ora sunat. Siji maning cilik ireng keriting, dase botak, wetenge gede melakune ngegang, matane jereng sebelah, sarunge ngluntung sensor, pecine kayak kestil mateng tapi apal Quran. Ibu pilih mana? Jare ibu ora apa-apa ora sunat, kotak sunat karo kita. Orang dulu mah Quran jadi patokan. Mantu kita ku hafal Quran. Mantu kita ke hafal Quran, bengen. Makan saya enggak bangga, Pak. Ada orang ngomong sebelah saya, alhamdulillah Kiai, anak saya sudah S3. Alah, S3 bi bangga, Samsung BS22 kok. Nah, yang kan S3, apa hebatnya? Kuliah mah tinggal terus bi kuliah pirang tahun, oleh gelar, pasti lulus. Tapi kalau ada orang ngomong ke saya, anak saya hafal Quran, luar biasa. Saya angkat jempol semuanya, hebat. Orang hafal Quran itu nggak sembarangan, Bu. Di India niku Pak, ada orang diberikan kecerdasan luar biasa. Dia kalau baca, itu baca sebentar, itu sumur urip boten bakal hilang. Jadi maju sedengetku, langsung kawang. Dia kalau dengernya merhatikan, langsung hafal. Cerdas. Hafal Ummahatut Tis'ah. Hafal 9 pokok kitab hadis. Hafal. Hari kula kan linglungan ya. Mus melinglungan kadang-kadang salah ngerungu bisa. Kok mau ibu-ibu ngaji mesti jagat-jagat, salah rungu be ketungkul ngobrol. Ya Ustaz, ibu-ibu, barang siapa yang mencium tangan suaminya maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Rawakaken karo ibu-ibu, kadang ngaji ini ketungkul ngobrol balik ning omah takoni karo laki ini. Mah, Ustaznya ngomong apa nih pengajian? Anu jerebah, sapu wong ngambung tangan laki ini pada bayi ganjarane karo ngambung Haji Ahmad. Wong ketungkul ngobrol. Wah, hehehe ibu ya. Itu orang kalau baca kitab cuman baca sebentar, apal. Kalau mendengarnya dengan khusyuk, apal. Dia apal Ummahatut Tis'ah 9 kitab hadis. Tapi kon ngapal Quran boten sanggup. Iku wong semono cerdas semono pinter, kon ngapal Quran boten sanggup. Dia angkat tangan suruh ngapal Quran. Kenapa? Bukan sekedar butuh cerdas ngapal Quran, tapi butuh kecerdasan hati. Udah cuman otaknya sing pinter sing hafal Quran, tapi juga hatinya cerdas. Maka sing Dewi sudah Quran bukan orang sembarangan. Bukan cuman otak yang cerdas, hatinya cerdas. Maka orang yang bagus Qurannya, nilai akademisinya, lamun kuliah, lamun belajar pasti bagus. Hatinya bagus, otaknya pasti bagus. Otaknya bagus, durung tentu hatinya bagus. Kan begitu Bu ya, kayak rumah tangga Pak. Rumah tangga itu ibu-ibuku kudu pinter, klipen lamun ibunya pinter, anaknya pinter. Kayak bapaknya bloon, ibunya pinter, anaknya pinter. Bapaknya pinter, ibunya bloon anaknya. Tapi sing parah bapaknya bloon, ibunya bloon. Maka harus pinter ibu-ibu itu. Kenapa? Sebab kalau pinter turun ke anak. Lamun anak-anak bagus prestasinya kayak bocah hafal Quran gitu. Mesti wong tetakon kabeh. Apa jadi wong? Ibunya siapa kun niku? Hebat ibu-ibu. Tapi giliran dia anak keblangsa kurang ajar sing ditakoni bapaknya siapa sih? Maka orang yang hafal Quran itu istimewa. Jangan sepelekan. Orang yang hafal Quran, anak-anak yang hafal Quran, jangan rendahkan Quran.
Ya, jangan sepelekan Quran. Barang siapa yang merendahkan orang yang hafal Quran, diberikan Quran oleh Allah, kemudian merendahkan apa yang Allah berikan kepadanya, maka orang tersebut merendahkan Allah. Maka sing hafal Quran kudu bangga, tawaduk perlu tapi bangga harus. Kenapa? Karena Anda diberi yang paling istimewa oleh Allah. Kitanya muliakan mereka. Kenapa? Sebab mereka diberikan oleh Allah Al-Quran. Memuliakan mereka sama dengan memuliakan Al-Quran. Quran bersandar kepada Allah, berarti kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, yang ikhlas. Sebab mungkin niku ning akhirat niku yang bakal dipanggil pertama kali oleh Nabi itu 3 orang. Niki mengko lagi ngomongi bocah sing wisuda niki. Sing diomong iku wong 3. Sing dipanggil pertama kali oleh Nabi oleh Allah itu 3 orang. Kata Nabi Abu Hurairah, idza kana yaumul qiyamah, nanti hari kiamat Allah panggil 3 orang. Yang pertama, ya Rasulullah, orang yang banyak baca Quran. Ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Atlu ana al-lail wa atrafan nahar. Saya baca Quran siang malam ya Allah. Kadzabta, kata Allah, bohong. Engkau membaca Quran bukan pengen disebut sebagai orang yang bukan mengharapkanku, tapi engkau membaca Quran semata-mata pengen disebut orang yang banyak baca Quran. Wong ari boten ikhlas mau pertama kali ditakoni. Nggih? Makanya alhamdulillah kalau di pesantren-pesantren yang punya sanad Quran sedikit-sedikit pesantren tahfidz kuatah Kang. Tapi rada aneh-aneh. Boten drebe sanad ngapal Quran, ari ning mriki mung drebe sanad binador krihin hatam binador baru kon ngapal. Ning riki-riki mau perpondok sing aranane tahfidz ku urung apa-apa ngaji Quran durung beres terus kon ngapal Quran. Oh, acak-acakan. Tapi ini pesantren-pesantren kita salafiyah itu punya sanad Quran binador, ngapal, dibeneri krihin bacaane, baru kemudian ngapal. Orang gampang Bu, pengen hafal Quran. Ibu mekulhu kadang-kadang orang kalingan. Kok mau Quran? Ya. Maka sekarang istimewa. Hadirin rahimakumullah. Maka orang yang pertama ditanya oleh Allah nanti di akhirat, orang yang banyak membaca Quran. Kalau tidak ikhlas, itu pertama dimasukkan ke dalam neraka. Makanya sing ikhlas. Orang ikhlas itu bukan orang yang nggak boleh dapat balasan. Tapi orang ikhlas itu orang yang di depan orang banyak bagus, sendirian bagus, tandane ikhlas. Ada ibu-ibu ngaji dirongokaken karo lakine. Ngaji ini di lagu-lagu fasih temenan. Dirongokaken lakine. Begitu ngaji ini laki sing ngerongokaken bablas tajwid ilang kabeh. Ada bapak-bapak sholat didelengaken rabine rukune suwe takbire kedua 2 meter setengah. Begitu sholat laki sing ngedelengaken ruku kepedak sujud tidal di tengah-tengah. Ya. Maka yang ikhlas itu menjadi intisari daripada setiap amal soleh kita. Ikhlas itu bukan ada atau tidaknya balasan, tapi ikhlas itu depan orang banyak bagus, sendirian bagus, tandane ikhlas. Ya santri ya, dibaca. Ya. Wong kane ning kene melaku. Semangat murojaah Quran ku lamun arep MTQ. Orang MTQ mau di murojaah pisan wong kane. Kenapa? Lah wong ari ikhlas menane telak terus di murojaah terus. Nggih. Kadang-kadang kan kula mengkoten kula niki lamun dadi imam Pak ning pesantren ning ngadepan baca-baca santri kula maca surat dawuh klipun isin maca surat pendek. Giliran surat dewek kan ya alhamdulillah kulhu sampai lecek tak bolak-balik. Saya kadang nanya, kenapa sih kalau jadi imam suratnya panjang kok sendirian suratnya pendek? Iyalah, masa suratnya pendek isin. Oh berarti ibadah kita kepengen kepada manusia bukan kepengen kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau orang sudah membaca Quran, karena Quran itu istimewa, maka semua ada di dalam Al-Quran. Sebelum orang berbicara tentang sidik jari, Quran sampun ngomong tentang sidik jari. Apa kata Quran? Bala qadirina ala an nusawwiya badana. Allah bisa menyamakan semua jari tangan manusia. Berarti nang sing beda ning jari tangan manusia diteliti, lahirlah sidik jari iku sing Quran.
Maka jari Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa aja ada di Quran. Arep pengen apa bin nana ning Quran. Kopi nana ning Quran, seblak nana ning Quran. Bakso nana ning Quran. Ditanya oleh pengikutnya, mana ayatnya yang isinya ada kopi, ada itu, mana ayat yang berbicara tentang itu ada. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Lan sumpah demi perahu-perahu sing melaku ning dhuwur banyu, membawa yang bermanfaat kepada manusia. Seblak bisa dimuat ning perahu, bisa manjing merono. Kopi bisa dimuat ning perahu, bisa manjing ngayat kun. Gedang bisa dibuat ning perahu, bisa manjing ngayat kun. Maka Quran itu semua ada. Kalau kita agak ilmiah sedikit, ketika orang berbicara tentang bagaimana faktor penentu anak pun dadi lanang dadi wadon niku sing nentokaken niku lakine, walaupun yang berjalan takdirnya Allah, tapi faktor penentunya adanya di bapak-bapak. Lamun jere wong kanemu lamun wong lanang ku spermanya kromosomnya X sama Y. Kalau perempuan itu cuma satu jenis, maka yang menentukan anak itu laki-laki atau perempuan itu lahirnya dari bapak-bapak. Yang menentukannya Allah, faktornya ada di laki-laki. Quran sudah ngomong, itu bahasa Quran. Apa kata Quran? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Quran apa? Istri-istri kalian itu ladang-ladang kalian. Sing arane Tegal tanduri dangder tokol dangder, tanduri kacang cokol kacang, tanduri gedang cokol. Pripen sing nandur, diteliti karo wong. Akhirnya ini ada faktor penentu ini. Kenapa Allah katakan yang laki-laki istri kalian tuh ladang buat kalian, diteliti, ditemukan. Jadi di Quranku kabeh nana. Lanjut kita mau ke pendak. Lebur kapan apa ke pendak? Ki mace gorilok je. Je kula mau ngerti. Lah ya kok mau ngerti wong ngaji gorilok. Maka seluruh ilmu itu Quran. Orang mengatakan Quran itu lautan yang tidak bertepi, lautan ilmu yang tidak bertepi. Sengen niku Pak ning Baghdad itu ada satu tafsir 100 jilid. Ning Baghdad itu ada maktabah terbesar arane Baitul Hikmah. Itu anak tafsir 100 jilid. Kemudian dihancurkan itu itu perpustakaan, itu maktabah dihancurkan, bahkan kitab dibuang ning sungai Efrat, sungai Tigris, dijadikan jembatan. Seminggu sungai Efrat warnanya ireng gara-gara tintanya orang Islam, hilang itu ilmu orang Islam. Sampai sedikit orang mengarang tafsir boten habis-habis. Kelipun Quran sampai kiamat ilmunya tidak akan habis. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang mempelajari satu ayat Quran, itu lebih baik daripada memperoleh dunia yang terbesar sekalipun. Satu saat Nabi tetakon, kata Nabi, ada enggak nana lah kesing kepengen subuh-subuh lu ngesing umah metu balik oleh duit sing paling wake. Misalnya mekaten bapak subuh metu dari rumah balik ngegawa duit 10 triliun, udoleh nyolong, udoleh ngerampas halal. Sampai sing kepengen, jadi sahabat lo kabeh gak kepengen ya Rasulullah. Sinten sing boten kepengen? Wallahi demi Allah kata Nabi, sapu wong belajar satu ayat 2 ayat daripada Quran itu lebih besar daripada uang sing balik gawe 10 triliun. Lah kula mas niki Masya Allah, wong bengen niku bodoh kang pada gelem ngaji dadi pinter. Wong bengen niku bodoh pada nurut ning kiai uripe bener. Seniki mengkulus bodoh wake lagane. Wake omongi bisa diomongi wakean dhewek. Disewoti galakan dhewek. Wis konon ngakali kiai. Nah wong bodoh melu salat jenazah aja ngentut coba. Jadi kiai berangkat salat sirem salat jenazah aja ngentut, batal salate. Boten yai, kok boten? Wong kula mun ngentut batal wudu nih syaratnya salat wudu nih batal salate batal. Sirem ngentut batal salate. Boten yai, kok boten? Si mau kedurung wudu kula yai dorong. Maka jangan sekedar membaca Quran, yang istimewa hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Bukan jire Nabi ini ke saya di zaman akan datang satu zaman, satu riwayat rubba wakeh wong sing maca Quran wal Quran yal anuh tapi dilaknat karo Quran. Ibu-ibu maca Quran laknatullah alal kadzibin, laknat Allah kena wong sing tukang bohong, sing maca tukang bohong. Wong sing ngomongi wong pada baik kaya mangan daging dulure dibaca itu ayat, sing maca tukang ngomongi wong.
Wa qalilun min ibadiyas syakur, semet sing tukang syukur di antara hambaku sing mace orilok syukur. Maka Quran berbalik menghantam kita yang membacanya. Orang yang membaca Quran mulia. Yang lebih mulia tidak hanya sekedar membaca tapi menghafal Quran. Yang menghafal Quran mulia tidak hanya sekedar menghafal Quran tapi mengerti isinya Quran. Yang mengerti isinya Quran lebih mulia lagi dibarengi dengan mengamalkan Al-Quran. Maka anak kita yang hafal Quran jangan cukup sampai di sini. Wis sira mereren bae wis hafal Quran aja. Terus ambil qiraahnya. Beres ambil qiraahnya, ambil isinya, tafsirnya, ambil ilmunya terus. Kenapa? Karena itu semua berkaitan dengan Quran. Lah kalau itu tidak diambil oleh umat Islam, sing gawe kula sedanten niki ketinggalan kliput. Wong kula niki wong Islam ngadohi Quran. Apa maning isine Quran ngadohi Quran. Alhamdulillah nikah mas kawini Quran. Sing barang nikah sampai modar ditokone lemari. Oh dibuka bisa. Apalagi mau ngerti isinya Quran. Orang dulu yang membaca, yang menghafal, yang mengkaji, yang mengamalkan Quran. Iya bu, iya bu, ngaji rajin pelit jalan. Ngaji rajin pelit, kan ibu sing pelit, masodokah ngejaluk torok, mau ngedeleng nyawer ke kentrang, kentring, orang piring disaweraken sekalian, nyawer mesin urusan ngeributaken tapi isinya gede, ributnya temenan. Jaluk torok ngenen duit 1.000 jaluk torok 98 iya 2.000 wong bengen niku hebat Pak. Kenapa orang dulu tuh hebat? Coba orang dulu tuh punya dua. Setelah apa yang ada di Quran mereka punya dua. Satu, orang dulu tuh yakin sama Allah. Kadang-kadang gara-gara yakinnya syukur manjing akal dadi wong bengen lamun anyang-anyangan nguyuhe gati sing ditaleni jempol sikil waras boten. Takoka kaning dokter apa urusane ngoyo karo jempol sikil. Lah ketang itu gulu bisa nyilak sing dipe kengulu. Waras boten. Lah kenguru salah apa? Waras. Orang dulu mah punya keyakinan kepada Allah, apalagi santri. Maka santri kalau nggak yakin sama Allah, balik ini pondok. Waduh, kita mau balik mondokin ke Beripen ya. Balik ini pondok wis. Syak fir rizq, syak fir razik. Mang urusan rezeki berarti mang ning Allah. Wong bengen meyakin gara-gara yakin urusi manjing akalku dadi. Kita saiki bensin naik kagawe ning jero salat. Dina salati bensin naik. Pemahaya esuk endok naik. Mau mati mau darbis kalian. Akhirnya ibu-ibu dua anak, embekan dua mantu ngomong nek seneng anak aja wake-wake saiki sekolah larang mangan larang berobat larang. Akhirnya dua anak loro siji kampret tukang copet, siji jung sabening cemberan. Orang dulu meyakin sama Allah. Umai bilik pepayone welit, lantainya tanah, anaknya 15. Dadi wong kabeh lak sing dadi ayam. Iya kan? Yakin orang dulu. Maka jadi santri yang yakin. Kalau santri gak yakin baik lagi. Rizki urusan Allah, jangan takut urusan rizki. Rizki urusan Allah. Orang kalau ngapal Quran, ngaji Quran dua kali lipat rizkinya. Orang bakal miskin, wong sing ngapal Quran mboten bakal miskin. Ya. 2 kali lipat jaminannya. Sok ustad-ustad kula, guru-guru kula sedanten, santri-santri kula nanda sing susah uripe. Lake. Wong saya pernah ketemu sama ustad itu ngajar di madrasah, Pak. Tak tanya sama saya, Ustad, ngajar di madrasah itu sebulan dikasih berapa? Alhamdulillah dinen 250 Kiai. Ya Allah, 250. Ustad anaknya pire? 4. 250 dipangan wong nanem mboten cukup. Iku ustad duwe motor Vario baru. Motornya kredit apa cash Kiai? Tak hitung-hitung sampai ndas ngebul ora kependak. 250 sebulan udah cukup duwe motor baru sing ngendi Ustaz sing ngendi? Gena mangan gue cukup kok duwe motor baru cash. Alhamdulillah mertua ngedol tanah kita tokaken motor tuh. Arane riz. Ayo sing ngendi bae rezeki mah. Ya, yang yakin sama Allah. Ya, Quran itu mengajarkan kita yakin kepada Allah. Bahwa rezeki itu kaitannya sama Allah. Yang kedua, orang dulu tuh hebat kenapa? Kok pengen meloman. Loman. Padahal hidupnya nggak bersih-bersih amat, wong bengen WC ini hektaran.
Makanya Belanda itu nggak berani lama-lama di Indonesia. Kenapa? Melaku merene ketek maning. Gimana? Wong bengen mangan daging ayam ya nonggone ayam kenang lelentuk. Atau kelindes motor. Orang kenang lelentuk baru disembelih. Hidupnya nggak bersih-bersih amat, makannya nggak bergizi, tapi sehat-sehat. Hidup kita bersih, makan kita bergizi. Sekarang makanan aneh-aneh. Tapi kenapa sekarang penyakit juga aneh-aneh? Wong bengen lamun kering gampang dileng larendas panas hati mencret mati. Wis udah tahu-tahu. Karena kita sekarang tidak punya rahmat, tidak punya kepedulian, padahal Quran isinya rahmat. Orde krunya ning wong, orde krunya ning dolor, orde krunya ning tetangga. Ditambah penyakit koret, pedit, bakhil temenan. Ngeriung besek isine ndas bandeng be bandeng. Emang lah kebuntutin ane, buntutin ning omah, ndase merana kening masjid kah? Wong Cilegon. Tapi ning kene anu wong. Masya Allah. Ya. Maka sedekah itu istimewa Bapak Ibu. Sedekah itu nolak bala. Maka wong bengen mah anak ning pondok Bapak Ibu ni tirakat, wakeh puasa. Anak ning pondok Bapak Ibu ni wakeh sedekah, niat sedekah menawa pecil kula gancang hafal Quran mengkonon. Iki mana ning pondok ibu niku dolan bedolan. Mumpung anaknya nasi ngurusi. Wong bengen ngomong ngoten mangkan anaknya ku hasil nyambung, lah kula mboten nyambung sih. Ya Allah kula niat sedekah mudah-mudahan anak kula jadi anak sing soleh itu ilmu barokah, kuat apalan Qur'ane, digampangaken ngapal Qur'ane. Mengkonon. Sedekah niku kata tingkatane sios, wonten sedekah ganjarane 10 kali lipat. Sedekah ning sinten? Sedekah ning wong miskin sing sehat badane, ganjarane 10. Ada sedekah pahalanya 70 kali lipat. Sedekah sama siapa? Sedekah sama orang miskin yang ada kekurangan fisiknya, cacat. Ada sedekah ganjarannya 100 kali lipat. Sedekah sama siapa? Sedekah ning wong miskin, iya dulur. Ini orang yang jauh ditolong, dulur mesti menengah. Ada sodako sing ganjarane 700 kali lipat. Sodako sama siapa? Sodako sama bapak ibu. Kita masih punya orang tua ngeden duit 1.000, 200.000 ning wong tua, itu ganjarannya 700 kali lipat. Ada sodako yang pahalanya tidak habis-habis. Sodako napa? Sodako sing nafa'e muta'addi, sedekah yang manfaatnya bersambung. Wenten ustad gawe pondok, wenten kiai gawe pondok, ibu ngenen semen sesak ditempel ning pondok. Selama pondoknya masih ada, ibu oleh ganjaran. Nah nu wong gawe masjid, bapak ngenen keramik siji, keramiknya mesti ditokoni endi telos. Kadang-kadang nanu wong gelem ngenen keramik masjid, pengen ini pengimaman bae. Bukannya pengimaman jatah gitu kawas. Ya 2 meter doang. Bukan kita ngenen keramik ditokoni tempat wudu oleh ganjaran nguyuh engkone kita nih. Masjidnya masih ada, kita dapat pahala gak habis-habis. Itu pahala yang tidak habis-habis. Tapi wenten sedekah yang pahalanya lebih besar, lebih gede daripada sedekah kepada orang tua, lebih besar daripada sedekah kepada masjid, lebih besar daripada sedekah ke pembangunan pesantren, lebih tinggi dari semua sedekah. Sedekah tertinggi. Sedekah ke siapa? Sedekah ning ustad. Oh, itu melotot-melotot mengkodon apa sih? Sedekah ning sinten? Apa iya tuh? Oh bener, kata ulama itu memang betul. Kenapa? Karena setan orang demen ngedeleng wong sodako ning ustad. Los temen masjid sing gede, los temen pesantren sing gede, los temen madrasah sing gede. Sing penting ustad orang ngurusi masjid, orang ngurusi madrasah, sibuk ngurusi maisah. Iya bener diomongin. Iki kadang-kadang kula kan mengkoten sementara kiai ustadz niki ku makhluk langka. Dan bukan nana ustadz ku jaga baik-baik dokon museum da awet. Formalin gara ada dawa semet. Alhamdulillah niki bocah-bocah si wau santri-santri di wisuda. Mudah-mudahan barokah manfaat urip dunia akhirat. Mudah-mudahan sedanten pecil-pecil kula sedanten jadi hamilul Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Dan kula sedanten wong tuane, keluargane, kerabate, hadirin sing hadir. Sing demen ning Quran, minimal wong kula pun boten hafal Quran, ya demen maca Quran. Nggih. Ora demen maca orang ka Quran ora kawang, maca Quran ora ilok, ya demen ning wong sing hafal Quran, sing maca Quran.
Iki mau ngapal Quran ora, maca Quran ora ilok. Sengit bisa sengit nih ustaz nih wong sing ngapal Quran. Pendem be urip-uripan sih mengkonon. Niku dijere kula jere Imam Syafi'i, kalau ada orang waktu mudanya nggak ngaji, sudah tua nggak mau ngaji, udah begitu nggak mau dengerin omongan ulama, ora demen ning kiai ning ulama, wong sing mengkonon ditakbiri bae patang balen. Ditakbiri artinya salah takon. Karena nggak ada manfaatnya. Minimal paling kecil senang, bangga, dukung kiai-kiai yang punya pesantren Quran, kiai-kiai yang menghidupkan agama punya pondok pesantren, dukung, bantu. Kalau tidak tufdhuna yaumal qiyamah, dipermalukan kula kabeh ngadepan Allah. Jadi Nabi sir umat siapa? Umat Nabi. Apa yang sudah dibuat untuk agama? Apa yang sudah dilakukan untuk agama? Boten ya Rasulullah. Nanti kiai-kiai pondok nyumbang sirane, ora. Hadir ngaji nih, ora. Demening kiai, buku sengit baik. Si makoten ku boten di aku dadi umat Nabi ning akhirat Nabi beran-beran. Umat gitu sih. Apa yang sudah kau buat untuk agama? Sing ora duwe ilmu karo ilmune, sing sugih karo hartane. Sing miskin karo doane, sing punya jabatan karo jabatane, kan mengkonon. Masing-masing ada tugasnya, ada jobnya masing-masing. Tapi kan semua punya peranan terhadap agama. Kita masaiki ya Allah. Nah, wong kan anak mentitipaken kiai didengok mau ning kiai ini lok marak-marak bisa. Wong kan kayak nguculaken ayam teteh mengedokon anak pun. Dengar-cengir diomongi. Padahal keberkahan anak-anak kita juga bergantung kepada kiainya, kepada gurunya. Mudah-mudahan sedang teniki barokah dunia akhirat. Yang tadi di wisuda diberikan istiqomah, kekuatan untuk menjaga hafalannya, menjadi orang-orang yang manfaat, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan pecil sing durung hafal Quran dadi hafal Quran, sing dereng mondok pada dikirim ning pondok, sing sampun mondok disungi ilmu sing manfaat, dan pada akhirnya membahagiakan kita ning dunia lan akhirat. Mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.